Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi aspek hukum ekonomi dan bisnis, tapi di subbab yang berbeda, yaitu kita akan membahas tentang asas-asas dalam aspek hukum ekonomi dan bisnis. Nah, untuk pengertian hukum ini masih sama seperti subbab yang sebelumnya, biar agak sedikit nyambung. Silakan dibaca sendiri untuk pengertiannya, dan teman-teman juga bisa membaca di referensi yang lain. Nah, untuk asas dalam hukum ekonomi, di sini asas diartikan sebagai payung hukum. Nah, hal ini dikarenakan suatu asas merupakan landasan filosofis yang memang melandasi suatu peraturan hukum. Nah, untuk asas hukum ini sifatnya abstrak, namun dapat dilihat secara konkret dari perwujudan dalam kaidah hukum. Nah, untuk asas hukum ekonomi, di Indonesia banyak tersebar dalam berbagai peraturan yang tertulis, atau tidak tergantung pada objek dan tujuan dari peraturan yang bersangkutan. Berikutnya, ciri-ciri dari asas hukum. Nah, di sini ciri-cirinya ada 6, tapi bila teman-teman menemukan ciri-ciri yang lain, silakan saja dicatat. Nah, di sini yang pertama adalah merupakan suatu persangkaan. Kemudian dia juga merupakan sesuatu yang berkembang sesuai dengan kaidah hukum atau nilai-nilai. Jadi di sini dia itu sifatnya dinamis. Nah, yang ketiga, dalam setiap asas, manusia itu mencari cita-citanya. Dan kemudian yang keempat, dia mempunyai sifat-sifat yang abstrak, tidak terlihat. Kemudian yang kelima, tidak selalu diterangkan dalam peraturan hukum yang konkret. Kemudian dia dimungkinkan adanya penyimpangan sehingga sistem hukum itu sangat luas. Nah, fungsi asas hukum, di mana di sini Ibu Asa bagi jadi dua, yaitu fungsi dalam hukum dan juga dalam ilmu hukum. Apa perbedaannya kita lihat nih. Di sini yang pertama, asas dalam hukum itu mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Jadi di sini dia ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan seperti itu, dan serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Kemudian, untuk fungsi dalam ilmu hukumnya itu sendiri, asas dalam ilmu hukum ini hanya bersifat mengatur dan eksplikatif aja, alias menjelaskan. Nah, untuk jenis-jenisnya, di sini ada asas hukum umum dan juga ada asas hukum khusus. Di mana asas hukum umum ini merupakan asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum. Contohnya bisa teman-teman baca itu. Kemudian untuk asas hukum khusus merupakan asas hukum yang berfungsi dalam bidang hukum yang sempit, seperti bidang hukum perdata, hukum pidana, dan juga sebagainya. Contohnya ada di bawah ini. Kemudian untuk asas hukum yang berlaku universal, alias berlaku ya di dunia internasional, di mana ada asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan juga asas pemisahan antara baik dan buruk. Nah, bagaimana untuk keterangannya ini teman-teman harus membaca sendiri di referensi dan juga mungkin bisa mencari di internet sendiri. Oke, good luck dan see you, sampai jumpa di materi yang berikutnya.